Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaku lan wedya sira kabeh. Khafu tegese wedya sira kabeh yauman ing dalem dina la tajzi kang ora bisa bela atau bales. Latan si kang ora bisa bela atau bales pi ing dalam yaum apa nafsun awak an nafsin saking awak liya sayan ing suwiji-wiji wa utawi yaum iku yaumul kiamati dina kiamat. Wala tuqbalu lan ora den trima lafat tuqbalu bisa kelawan nganggo ta wal ya'i lan nganggo ya wala yuqbalu minha saking nafsun apa syafaatun pitulung elesa tegese ora ono laisa tegese ora ana iku laha satu nafas apa syafaatun pitulung fatuk balu mongko dadi sebab den trima apa syafaat pama mongko ora ana iku lana tetep kabeh kita pama mongko ora ana iku lana tetep kabeh kita min syafiina saking golongane utawi pira-pira wong kang nyapati saking golongane utawi pira-pira wong kang nyapati wala yukhatulan ora den alap wala yukhatulan ora den alap minha saking nafs apa adlun tebusan bidaun tegese tebusan walahum lan ora ono utawi awak-awakane wong kafir ora ono utawi awak-awakane wong kafir iku yung soruna den tulungi apa nafsul iku yung soruna den tulungi apa nafsul nafsul kafir yumnauna tegese den cekak apa nafsun kafir min adzabillahi saking azab Gusti Allah. Jadi perlu dipahami bahwa hari yang dimana kita tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, ini konteksnya sedang bicara tentang kaitan dengan Bani Israel. Karena kalau bicara tentang secara umum terutama untuk umat Islam tentunya sekalipun hari kiamat ada harapan kita bisa mendapatkan pertolongan ataupun mendapatkan syafaat dari orang lain sebagaimana kajian kemarin yang disebutkan dalam kitab Ihya bahwa ada 3 golongan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan syafaat. Yang pertama golongan al-anbiya, yang kedua itu golongan para ulama, yang ketiga itu golongan orang yang mati syahid. Nah, kalau di dalam ayat ini disebutkan ada hari di mana ya seseorang tidak bisa menolong orang lain, ini konteksnya ini adalah sedang bicara tentang orang yang tidak beriman. Sehingga di sini dikatakan ataupun digarisbawahi itu kan di bawahnya kan? Jadi wala yukhatu minna adun wala hum yumsharun.
Ya, tidak ada satupun yang bisa mencegah orang-orang kafir itu untuk mendapatkan siksa dari Allah. Karena tidak ada jaminan, tidak ada yang bisa menebus. Nah, ini beda dengan umat Islam atau orang yang beriman. Saya sering menyampaikan dalam berbagai macam kajian, ya, bahwa sebanyak apapun dosa orang Islam, ya, nanti di akhirat pasti kelak akan bisa masuk surga. Namun tentunya setelah dibersihkan dahulu melalui proses di neraka. Ya. Namun ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan kita mendapatkan siksa walaupun mungkin tidak seberat, ataupun ada kemungkinan kita bisa lolos sama sekali tidak mendapatkan siksa, manakala langsung kita mendapatkan syafaat, pertolongan. Ya, makanya kalau dalam keterangan itu kan kelak pada waktu nanti di akhirat, setelah melalui proses hisab itu kan ada 3 kelompok kan ya. Ada kelompok ashabul yamin, ada kelompok ashabul shimal, ada kelompok ashabul a'raf. Ya. Barangkali ashabul yamin, ashabul shimal itu pernah saya jelaskan. Ashabul yamin itu man rojat hasanatu ala sayyati fa huwa faizun binasyil Qur'an. Mereka yang waktu dihisab itu yang dominan rojahat hasanatuhu, yang dominan, yang abot, yang berat ini adalah timbangan amal baiknya. Kalau ini sudah dikatakan bahwa faizun binasyil Qur'an, orang yang seperti itu sudah dinas di dalam Al-Quran orang yang beruntung. Saya yakin semuanya ingin seperti itu. Amin Allahumma. Cuma kita bisa mengukur lah, kita bisa merawat introspeksi maring diri kita, apakah kita itu pada level yang seperti itu, yang ashabul yamin. Ya, itu memang semuanya itu masih misteri. Yang kedua, ini kebalikannya, ashabul shimal itu man rojat sayyatu ala hasanatihi. Ini kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama ini orang yang ditimbang itu amal baiknya dominan. Kalau yang kedua, begitu ditimbang, yang dominan itu malah amal yang jelek. Lah, yang ketiga ashabul a'raf itu 50-50. Makanya kalau panjenengan lihat ada surat yang namanya surat Al-A'raf. Apa itu surat Al-A'raf? Secara bahasa Al-A'raf itu tembok tinggi. Sehingga orang-orang yang disebutkan ashabul a'raf itu man yastawi hasanatuhu ala sayyiatihi, antara amal baik dan amal jeleknya itu imbang. Lah posisinya di mana? Lah ashabul a'raf itu melihat ahli neraka itu juga kelihatan, melihat ahli surga itu juga kelihatan. Lah ashabul a'raf ini yang sangat mungkin tidak mencicipi daripada neraka sekalipun dia itu punya kesalahan ataupun dosa. Kenapa? Itu bisa diselamatkan dengan berbagai macam syafaat yang kita yakini, mulai syafaatnya dari Nabi, mulai syafaatnya dari para ulama, mulai syafaatnya dari orang yang mati syahid, atau syafaatnya dari keluarga kita yang soleh, atau syafaatnya dari teman-teman kita yang soleh. Cuma sulit memang, sekalipun yang ketiga ashabul a'raf man yastawi hasanatu ala sayyiati itu kita mungkin bisa meraba 24 jam dalam satu hari satu malam. Apakah kita ya ibadahnya itu seimbang dengan tidak ibadahnya? Kan begitu kan? Ya kan? Jadi untuk bisa kita itu meraih ke sana itu kan kita bisa meraba pada waktu kita hidup di dunia. Ya. Selama 24 jam yang tidak pernah kemudian malaikat raqib atid mencatat dan kemudian menulis amal kita itu hanya pada waktu kita itu istirahat tidur. Itu selesai, artinya malaikat itu istirahat. Nah, di luar waktu istirahat itulah aktivitas kita apapun akan terpantau oleh CCTV.
yang CCTV super modern kan. Kalau CCTV sekarang itu kan hanya terbatas kan, hanya yang bisa terjangkau. Ya. Dan itu, oleh karena itu, untungnya kita mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana konsep syafaat itu bisa nanti kita dapatkan ya ketika kita tidak mendapatkan syafaat dari Nabi, ada kemungkinan bisa mendapatkan syafaat dari para ulama, termasuk di dalamnya ulama itu adalah golongannya para wali. Kalau wali itu pasti ulama. Cuma kadang-kadang begini ya kan, orang awam itu hanya melihat mungkin di orang yang dianggap wali itu orang yang punya khariqul adah, keistimewaan secara lahiriah misalnya. Orang mesti wali, Pak. Kalau orang-orang yang khariqul adah, orang yang istimewa punya kelebihan itu bukan hanya dimiliki oleh umat Islam. Para pendeta ataupun para pemuka agama misalnya Brahmana atau sampai sekarang di India itu ya, mereka yang sudah pada level tingkatan ilmu yoganya tingkat tinggi ya, itu bisa tidak makan dan tidak minum dalam durasi waktu bertahun-tahun. Tidak sebagaimana kita puasa. Mereka itu hanya menghirup, konon katanya dari udara itu intisari kehidupan. Mereka yang punya level Brahmana itu pada level ilmu yoga tingkat tinggi. Dan kalau mau bergerak masih dalam posisi seperti ini ya, seperti orang yang kemudian duduk sila, itu tinggal melayang. Nah, kalau untuk ukuran wali itu adalah orang-orang yang kelihatan istimewa. Di luar agama Islam banyak orang yang istimewa ya, banyak orang yang bisa menghilang. Makanya yang menjadi daripada urutan pertama, tentunya wali itu harus orang yang memang ahli agama. Walaupun tidak setiap ahli agama itu wali. Jangan dilihat tentang masalah bisa ini, bisa ininya. Jadi nggak ada ukuran wali itu adalah seperti itu, hanya dilihat dari khariqul adah. Dengan misalnya ada orang yang kontroversial kemudian di YouTube kan ya, misalnya di Paku Laut ada orang yang nggak mau pakai celana, misalnya lakunya aneh-aneh, kemudian sengaja oleh kelompoknya dan komunitasnya di-up-kan supaya di-share supaya menjadi orang yang ini. Jangan gampang kita itu terpengaruh ya. Walaupun kadang wali itu bersikap khariqul adah. Ada satu cerita demikian ya. Jadi ketika ada orang sowan ke Mbah Yai Hamid Pasuruan yang memang sudah sangat masyhur sebagai aulia ya, beliau itu Mbah Hamid kemudian menyampaikan salam kepada salah satu atau seseorang ya. Orang itu biasanya itu ada di komplek pasar ya, di daerah Kendal, saya nggak menyebutkan Kendal mana. Nah, orang yang dititipi salam itu bingung karena mondar-mandir kalau yang disampaikan Mbah Yai Hamid itu namanya A, itu maning-maning wong sing kelihatan kayak orang dua aktivitas wirawiri ini pasar dok lah. Orang bukan ahli ibadah, bukan ubat, bukan orang yang alim, kelihatannya loh. Memang kita itu dalam konsep orang yang bisa tahu wali itu ya otomatis golongannya wali, layak ikul wali ilawa wali ya. Jadi Pak Haji Parudin misalnya ya mengatakan kepada seseorang misalnya ini, sampai wali berarti sama saja mengikrarkan dirinya itu sebagai wali ya. Jadi sampai mengatakan pada seorang kita wali, oh berarti sampai juga wali ya. Karena ada kaidah layak itu wali ila wali, bukan supaya sampai dari wali ngaraninya wali Pak. Berarti oh berarti sampai wali sih bisa ngerti wali itu hanya wali. Karena martabat wilayah itu yang hanya bisa diberikan oleh ya capnya itu, stempelnya itu dari Allah.
tidak sebagaimana martabat yang sifatnya keduniawian. Kalau mungkin ulama, kiai, lah wong masalah di Solo kiai saja itu keris bisa kok. Ya, ataupun kerbo yang namanya kerbo selamat di kalangan daripada keraton Solo itu kan kebo bule itu kan sangat dikeramatkan. Jadi istilah kiai ulama itu memang tidak mesti itu golongan manusia, dan tidak mesti bahwa yang diidentikan ulama kiai itu mesti adalah memang orang yang betul-betul alim. Oke. Tapi kalau wali itu yang diberikan langsung oleh Allah kepada seseorang yang memang tingkatan ibadah dan kedekatannya itu memang lebih daripada keumuman manusia. Makanya ada istilah la ya'rifu wali ila wali. Komunitasnya wali itu tahu satu persatu. Jadi saya tahu di sana siapa yang dari di sini itu wali, ya tahu kalau itu memang ada walinya. Makanya kenapa kok ada istilah Sultanul Auliya. Sultan itu kan pemimpin, sultan itu adalah raja, aulia itu wali. Karena memang di dalam keterangan bahwa setiap 100 tahun itu pasti akan ada suksesi daripada pemimpin wali. Cuma yang sangat masyhur, yang sangat terkenal itu adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Pada dasarnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu melanjutkan daripada pemimpin wali yang sebelumnya, dan sepeninggal daripada Syekh Abdul Qadir Jilani juga diteruskan oleh pemimpin wali yang selanjutnya. Dan siapa? Nah itu yang kita nggak tahu kecuali kita golongannya wali. Makanya saya minta dan saya harapkan ya, panjenengan itu bisa menggunakan nalar, logika panjenengan untuk mengatakan seseorang itu wali atau tidak, supaya jangan kita itu terbujuk ataupun istilahnya terpengaruh. Jangan gara-gara orang itu kelihatan aneh, apalagi sekarang itu dunia bisa di framing, bisa kemudian di setting ya kan, oleh kelompoknya tentunya untuk entah itu untuk konten ataupun apa. Jangan ya, walaupun kita juga harus berhati-hati, jangan sampai kita yakini. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani itu kan memberikan satu contoh dalam melihat dan memandang manusia itu demikian. Kalau kita berhadapan kepada orang yang lebih tua, kita harus menyatakan bahwa orang ini sudah sepuh, berarti amal ibadahnya sudah banyak. Makanya saya sama Haji Pak itu sangat menghargai sekali. Nah, karena beliau itu sudah umurnya sudah berapa tahun ya Pak ya? 64. Sudah 64. Aduh, kayak umur. Nah itu. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang itu, harus kita itu mempunyai pemikiran orang ini sudah sepuh, orang ini sudah tua, berarti amal baiknya sudah banyak. Nah terus konsep Imam Syekh Abdul Qadir Jilani itu begitu berhadapan dengan yang usianya lebih muda akan berkata demikian, anak ini masih muda, berarti dosanya masih sedikit. Nah inilah yang akan melahirkan sikap menghargai kepada siapapun, tidak punya sikap jumawa, tidak mengkadirkan amal ataupun apa yang kita miliki. Jadi kalau kita itu merasa tua kemudian lantas menganggap yang muda itu junior, itu akan menimbulkan sikap yaitu tidak ada penghargaan ya. Inilah barangkali hal yang perlu kita patut dijadikan sebagai salah satu toladan ketika menghadapi orang tua. Kita berpikirnya jangan berpikir wong itu seorang, berpikirnya itu ini umurnya sudah sepuh berarti amal baiknya sudah banyak. Jika kita berhadapan dengan anak yang masih muda, kita berpikir ini masih muda berarti dosanya masih sedikit. Akhlak para wali. Ya, itu. Jadi Ashabul A'raf itu posisinya itu bisa melihat ahli neraka, bisa melihat daripada surga. Nah ini bisa jadi orang yang di dalam posisi Ashabul A'raf itu tidak merasakan neraka sama sekali, walaupun dia itu termasuk ada bagian daripada maksiatnya. Wong yastawi hasanatu ala sayyiati, antara pahala dan dosa imbang ya. Nah bisa dikatakan lah sholatnya tentang, tapi mungkin ada maksiatnya kan seperti itu kan gitu. Nah ini Ashabul A'raf itu
nanti bisa sangat mungkin sekali sekalipun dia itu berdosa namun diselamatkan tidak pernah merasakan dan neraka dengan sebab apa? Dengan sebab adanya syafaat. Ini konsep yang diusung oleh akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa guru lan elingo sira kabeh id anjainakum ing dalem nalikane nyelametaken ingsun ing sira kabeh ai apa akum tegese pira-pira leluhur sira kabeh bapak sira kabeh itu leluhur wal khitabu utawi khitabe bihi kelawan anjainakum wa bimalan kelan perkara ba'dahu kang tetep ing dalem sawise lafat anjainakum iku lil maujudina maring piro-piro Bani Israel kang maujud fi zamani nabiyina ing dalem zaman nabi kita fi zamani nabiyina ing dalem zaman nabi kita bimaklan perkara an'ama kang wis paring nikmat sapa Allah ala abahim ing atase leluhure Bani Israil. Dimana nih abahim bapake mboten masalah. Adkiron krono ngelingake lagu maring Bani Israil bini amatillahi kelawan nikmate Gusti Allah. Ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Liyuk minu drapon iman supaya iman sapa Bani Israil. Jangan mentaken min ali Fir'aun saking bala tentarane Fir'aun ataupun keluargane Fir'aun. Yasumunakum hale nicipake sapa ali Fir'aun ing sira kabeh. Yudhikunakum tegese nicipake sapa ali Fir'aun ing sira kabeh, nicipake soal adzabi ing alane atau ing bangete azab atau siksa. Asyaddahu tegese luwih banget-bangete azab. Wal jumlatu tai jumlah lafadz yasumunakum iku halun dadi hal min domiri najainakum saking domir lafadz najainakum. Yudabbihuna nyembelih sapa Bani Israil. Lafadz yudabbihuna iku bayanun mertelaken lima maring lafadz qoblahu kang sadurunge lafadz yudabbihuna. Nyembelih abnaakum ing pira-pira anak lanang sira kabeh. Al mauridina tegese pira-pira kang den lahirake. Wa yastahyuna lan langgengake urip sapa Bani Israil atau netepaken urip sapa Bani Israil. Yastabikuna tegese netepaken urip sapa Bani Israil nisaakum ing pira-pira anak wadon sira kabeh. Likoli baktil kahanati krana sebagiane krana ucapane sebagiane peramal. Likoli baktil kahanati krana ucapane sebagiane peramal lahu maring Fir'aun. Anna mauludan temesetune anak kang den lahirake. Yuladu kang den lahirake sapa maulud fi Bani Israil ing dalam Bani Israil iku yakunu ana sapa maulud iku sababan dadi sebab li dhahabi mulkika maring ilange kraton sira. Begini. Jadi memang zaman pada saat Bani Israil, terutama pada waktu zaman Nabi Musa itu, yang namanya ilmu supranatural, ya, ilmu ramal, kemudian ilmu perdukunan itu sedang di masa puncak-puncaknya. Sehingga kan
Mukjizat Allah itu diberikan pada Nabi itu sesuai dengan kondisi, ya, sesuai dengan keadaan yang sedang viral pada saat itu. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu karena pada saat itu zamannya, ya, orang-orang Arab itu sangat menyukai sihir, ya. Gemar sekali dia itu bersenandung. Nah, kalau Nabi Musa diberikan ilmu, ya, mukjizat itu sebagaimana seperti, ya, para penyihir, ya, tapi hakikatnya bahwa penyihir itu adalah memang rekayasa, bantuannya jin dan sebagainya, yaitu memang tujuannya supaya bisa mengalahkan daripada ahli sihir, peramal dan sebagainya. Kalau dalam konsep Islam begini, ini mohon untuk diperhatikan kan, ya. Ini kaitannya dengan masalah akidah. Walaupun ada kebenaran kadangkala. Jadi kenapa pada waktu zaman masa Fir'aun, setiap anak laki-laki yang dilahirkan itu pasti dibunuh. Sementara ketika anak yang dilahirkan dalam kondisi perempuan itu ditetapkan atau tetap hidup. Ini karena ada informasi dari peramal kahana bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang dilahirkan dari golongan Bani Israel yang nanti menjadi sebab kehancuran daripada kekuasaan Fir'aun. Nah, dari perkataan kahana juru ramal Fir'aun itu, pada waktu masa kecilnya Nabi Musa, setiap anak laki-laki yang lahir itu pasti dibunuh oleh Fir'aun. Sehingga muncul, kita tahu dalam sejarah, ya, Nabi Musa itu kan lahir dari ibu seorang yang kalau nggak salah Yukabit bapaknya itu Imran kan, Musa bin Imran. Ya, itu dihanyutkan di sungai Nil, sungai terpanjang di seluruh dunia. Nah, sekalipun faktanya betul bahwa Fir'aun itu akhirnya kan bisa menghancurkan daripada kekuasaan Fir'aun itu adalah Nabi Musa. Tapi dalam konsep keislaman ataupun konsep akidah Islam, kita tidak boleh mempercayai kahana, ya, mempercayai juru ramal. Tapi kalau kita mempercayai tentang sesuatu yang bersifat ilmiah, itu nggak masalah, karena memang sesuatu yang bersifat ilmiah itu memang bisa diketahui secara hitungan ataupun bisa kita ketahui ada ilmunya, ya. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, disebutkan banyak man ata arafan, ya, barang siapa yang datang kepada juru ramal, ya, kemudian fasalu anisaiin, bertanya tentang nasib sesuatu, ya. Kemudian sebagian riwayat itu orang tersebut membenarkan, tapi sebagian riwayat pokoknya datang bertanya tentang sesuatu. Ini untuk sholat arba'ina lailatan, sholatnya orang tersebut selama 40 malam tidak akan diterima. Artinya kalau sholat itu tidak diterima, bisa jadi sholatnya sah kalau syarat rukunnya itu benar, tetapi dia itu hanya menjalankan kewajiban, tidak mendapatkan daripada pahala karena sholatnya. Ini adalah akibat orang yang datang kepada dukun, orang yang datang kepada peramal menanyakan sesuatu, maka akibatnya selama 40 malam sholatnya tidak diterima. Yang dimaksud tidak diterima itu berarti adalah pahalanya. Kenapa ini kok sampai sedemikian? Karena konsep kita itu diajarkan bahwa manusia itu harus menerima takdir. Gila ngoten. Apapun yang terjadi pada manusia, entah itu sebuah kebaikan, nikmat, ataupun sebuah musibah, niku pun dipun tulis wonten Lauh Mahfuz pada waktu zaman azali.
Panjenengan niku jodone kali sinten nggih? Menikah berapa kali? Kira mboten subuh napa melarat niku sampun tertulis. Jadi kalau orang itu lebih percaya pada kahana, pada ramalan, itu akan meruntuhkan sendi-sendi tentang percaya terhadap ketentuan takdir ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada rambu-rambu wong sing teka, orang yang datang kepada peramal, orang yang datang kepada dukun, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, tentunya itu kan yang terkait dengan hal-hal yang mungkin nasibnya ataupun hal-hal yang terkait dengan masa depannya ataupun apa. Niki menyebabkan selama 40 malam ibadah sholatnya tidak diterima. Ini hampir persis dengan ini keterangan yang barang siapa yang kemudian ya di dalam perutnya kemasukan satu tetes dari khamr, minuman yang memabukkan, maka selama 40 hari 40 malam itu juga sholatnya tidak diterima. Itu baru satu tetes. Bayangkan kalau kita minum satu sloki, ya. Kalau satu sloki berapa tetes? Ayo. Kalau satu gelas berapa tetes? Kalau satu botol berapa tetes? Jadi maksudnya tidak diterima itu memang orientasi itu terhadap masalah pahala. Kalau masalah tidaknya itu terkait dengan masalah syarat